Halo, saya Dimas, saya founder dari Kalisun. Sekarang aku bisa jual kurang lebih 2000 donat dalam sehari. Namaku Dimas, Dimas Fandi Tionggo. Nama paling pasaran di dunia Dimas ya. Aku asli Surabaya. Cuman sampai kuliah selesai, aku langsung ke Jakarta. Itu cari kerja, nikah, punya anak Jakarta, ya kan? Sampai sana, kira-kira kurang lebih 10 tahun lah aku kerja di advertising agency. Jadi emang aku suka branding gitu kan, suka ngulik di periklanan gitu kan, bikin iklan gitu, branding kayak gitu. Terus sampai anak kedua lahir, itu kan kalau Jakarta itu kan udah macet, terus habis itu pulang pasti lembur gitu kan. Aku mikir kapan lah aku punya waktu buat anak, buat keluarga gitu kan. Akhirnya kita mikir, kita pindah Jogja. Nah, yuk kita pindah Jogja yuk. Kuliahnya jurusan komunikasi di UK Petra di Surabaya. Dulu tuh gini ya, pokoknya pas zaman-zaman kerja, terus ngeliat temen yang punya bisnis sendiri, itu seneng. Cuman kan kita nggak pernah kepikiran, alasan sih nggak punya waktu, nggak punya modal gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu, yang paling ternyata ada itu nggak punya keberanian. Sebenarnya itu nggak punya keberanian buat memulai sesuatu gitu. Sampai pada akhirnya di Jogja itu keadaan tuh sebenarnya kan kita juga pas pindah ke Jogja kerja juga kantoran, aku dan istri gitu ya. Cuman keadaan itu tiba-tiba nggak sesuai dengan harapan lah. Ya, kita langsung tiba-tiba dihadapkan sama sebuah PHK. Ya udah, terus kita ngapain? Waktu itu nggak kepikiran buat bisnis sendiri, cari kerja lagi gitu. Kita cari kerja lagi ke beberapa tempat. Cuman belum dikasih rezeki. Aku bahkan udah sempet kayak kita ke Jakarta. Aku ke Jakarta lagi cari kerjaan gitu kan. Nah, terus belum dikasih rezeki, akhirnya gimana nih? Duit sudah mulai berkurang nih. Terus kita sudah ada pemasukan. Akhirnya apa? Akhirnya aku mulai bisnis gitu. Bisnis nggak langsung donat gitu, nggak. Aku macam-macam. Pertama bisnis retail, jualan pewangi. Itu kan. Terus juga sempat jualan makanan tapi yang istilahnya reseller, jadi reseller gitu kan. Cuman memang karena bukan passion ya, jadi kayak masih maju mundur lah gitu. Saya mikir kayaknya passionku tuh di makanan. Aku suka makan gitu, suka eksplorasi makan di resto, di kafe, suka melihat kerumunan orang, suka ngelihat orang duduk tuh ya. Kadang aku sendiri gitu ya, tapi suka ngeliat orang bicara gitu ya. Nah, aku tuh pingin punya ekosistem itu gitu ya, di sebuah tempatku sendiri gitu akhirnya. Terus akhirnya aku bilang ke istriku, gimana kalau aku buka usaha? Gitu kan. Oh ya udah, silahkan. Tapi berat loh, nggak apa-apa kita jalanin. Keluarga besar sih tetap bilangnya ya udahlah, cari yang sudah pasti-pasti aja gitu kan. Yang pasti-pasti aja gitu. Ya udah, tapi namanya sudah diyakini dan dijalani, akhirnya udah kita jalanin aja gitu. Nah, kenapa bisa donat? Aku suka nongkrong di coffee shop, gitu kan. Suka banget nongkrong di coffee shop. Itu aku lihat beberapa tempat kopi itu mereka nggak punya pendamping gitu loh, cuman kopi doang gitu. Saya mikir kayaknya kalau dibikinin pendampingnya seru nih, gitu kan. Terus habis itu ngelihat pendampingnya apa nih gitu. Kita lihat yang belum ada, ya yang belum ada. Kayak roti-rotian ada, terus kayak pisang goreng, kayak apa semua ada semua. Yang belum ada apa, yang benar-benar ada gitu ya. Donat saya pikir gitu. Oke, donat. Bisa juga tuh kayak bikin donat. Yuk kita bikin donat aja. Tapi aku mau donat yang spesial. Aku nggak mau seperti donat yang sudah ada, aku bilang gitu. Dari ukurannya, dari toppingnya, dari rasanya pas digigit kayak gitu. Akhirnya kita sudah, oke, kita bikin donat ini. Itu trial, karena aku nggak punya background tuh di kitchen pastry apalagi gitu kan. Masa paling telur gitu kan.
Nah, udah, tapi akhirnya gini, gue pelajarin lewat YouTube gitu, YouTube mix and match gitu kan. Tanya-tanya orang juga, tanya-tanya teman yang chef gitu, ini gimana sih bedanya ini sama ini apa sih gitu-gitu. Terus habis itu ke YouTube, resep bikin donat tuh, tinggal ketik banyak banget tuh kan. Tinggal mana kira-kira tuh bisa di apa namanya, diadaptasi, mana yang seperti apa gitu. Eksplorasi. Itu lumayan lama tuh, sekitar 2-3 bulan lah sampai nemu tekstur roti yang pas tuh. Bayangin itu baru donatnya doang gitu, support banget. Khususnya di bidang perfinansan. Karena aku suka konsep, tapi ngomongin perduitan nol, nggak bisa aku. Nggak bisa ngitung HPP produk ini berapa gitu. Kadang-kadang asal bikin aja, pokoknya material-material mahal, jadi ini dihitung. Wah ini nggak cocok ini, kamu rugi ini, kamu jual berapa gitu. Kamu mau jual berapa donatnya? 50.000 satu gitu kan, nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udah kita benar-benar atur, terus untuk cash flow-nya diatur banget itu. Akhirnya jadi pada saat kita bikin bisnis, yang paling penting itu kita lihat kebutuhan pasar. Apa yang mereka mau, bukan apa yang kita mau gitu. Iya kan? Makanya dari riset berkeliling kafe to kafe atau melihat kebutuhannya apa, mereka tuh suka pendamping apa gitu kan. Sampai akhirnya sudah gitu kita riset nih. Umurnya berapa yang cocok, yang akan membeli donat itu siapa gitu kan. Waktu itu aku memang menentukan targetku adalah ibu-ibu muda. Young mom gitu. Kenapa? Karena mereka udah punya anak, mereka masih beli buat anaknya. Mereka masih bergaul nih, mereka beli buat teman-temannya. Ada mengunjungi seorang sakit, mereka beli lagi, ya kan? Banyak sekali. Mau ke luar kota beli oleh-oleh, beli lagi. Gitu kan? Jadi akhirnya itu ibu muda itu ada target audiensku, target marketku. Nah, sisanya nanti tinggal ngikutin aja gitu. Buat aku tuh produk harus nomor satu. Kita mau marketing sekeren apapun, pas orang nyoba terus dia nggak repeat buying, percuma gitu. Lama-lama tuh pie-nya tuh akan habis gitu kan. Jadi aku nggak mau cukup puas. Semua produk-produk kompetitor yang warnanya kuning, ya kan, tahu kan? Yang apa namanya, yang ada di mana-mana itu semua aku coba. Sampai yang lokal-lokal di Jakarta, di Bali, sampai salah satu di restoran bagus tuh ada jual nih, satu bijinya 25.000 udah jual, bayangin. Wah ini keren banget sih gitu. Aku beli beberapa rasa gitu. Oh kayak gini toh, kerennya kayak gini. Makanya kita coba adaptasi itu, kita formulakan nih aku mau buat donat segini, premium bahannya gitu kan. Tapi aku jualnya nggak mau terlalu tinggi. Harus memenuhi sesuai dengan pasar di Jogja. Kadang-kadang kita gini suka misalnya, wah ini lagi rame bikin ayam geprek gitu. Kita bikin ayam geprek gitu kan. Akhirnya apa? Kita nggak punya keunggulan karena kita mirip-mirip juga rasanya gitu kan. Makanya juga kita cuma tambahin tapi nanti orang tuh sudah, kita lihatnya tuh pasar udah banyak gitu loh. Kita mau bersaing seperti apa? Nah itu harus diperhitungkan juga kan. Kayak aku mencari yang pasarnya belum terlalu banyak nih gitu. Memang ada pemain besar, tapi kan mereka juga sudah lama gitu kan. Nah itu kan aku makanya versi lokal nih gitu kan, mereka versi nasional nih versi lokal kayak gitu. Branding dan produk itu sesuatu yang berdampingan, nggak bisa ditinggal gitu ya. Oke, kamu punya produk enak, tapi orang nggak tahu. Orang lihat itu nggak, misalnya kamu mau naruh segmentasimu seperti apa, kelasnya seperti apa, tapi kamu nggak berdandan seperti mereka nggak akan noleh. Ya nggak sih? Kita kadang-kadang pakai sepatu Nike, terus celana jogging, itu apa? Karena kita pengen terlihat sport, itu kan sudah membranding gitu kan. Kita pakai barang-barang branded, terus orang lihat, wah ini metropolitan ini, orang kaya nih gitu. Kan apa barang-barang bagus itu branding gitu. Makanya itu branding sesuatu yang penting lah gitu. Termasuk juga produk, supaya produk kita bisa dilihat. Maksudnya kita ngomongin premium artisan donat gitu. Berarti kan kita harus looknya juga harus premium gitu kan. Kayak gitu. Strateginya harus gitu banget sih gitu. Jadi waktu itu aku nggak punya modal buat branding. Nggak punya modal buat branding. Branding butuh modal. Marketing itu isinya tuh bakar duit gitu. Kalau kamu nggak punya modal gimana? Ya gini. Aku tuh ini kan Jogja itu kota pariwisata. Banyak yang ke Jogja. Mau blogger, mau vlogger, mau orang biasa, mau yang follower sebanyak gitu kan. Kamu harus jeli. Aku jeli banget. Hampir tiap hari aku sama istriku ngetin, kayak ini mau ke Jogja nih gitu. Gitu. Kita DM-in yuk. DM gitu kayak, ini Kak, Jogja ya Kak gitu.
apa namanya, boleh dong kita kirimin ini gitu. Ya kita nggak bisa expect dia akan memposting mau apa gitu. Banyak juga yang cuma Dimakan aja. dimakan doang nggak diapa-apain, tapi paling nggak ada 1-2 nyantol gitu. Itu ekspektasi gitu. Maksudnya kalau mereka produknya enak dan kita sincere ya, bukan kayak apa namanya asas manfaat gitu ya. Pasti mereka akan dengan senang hati kok. Bisa kayak posting. Suatu hari ada yang nyantol satu. Gitu. Selebriti apa bukan selebriti, dia kayak selebgram gitu, beauty blogger gitu. Dia posting, aku nggak mau istilahnya merumahkan pegawai-pegawaiku, gitu kan. Kasihan, mereka juga butuh duit, walaupun mereka juga cemas ya karena corona, tapi dia juga pasti mereka butuh duit gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang dirumahkan lah gitu. Nah terus tapi gimana? Yang beli itu hilang banget, hilang ya sembeli. Ini kan masih udah lumayan lah gitu. Kemarin benar-benar kayak sudah cuma sedikit gitu, wah sepi banget ya gitu. Tapi kita mikir gimana caranya biar apa namanya produk kita tetap bisa jual. Akhirnya apa? Kita desain kemasan yang bisa dikirim ke luar kota, mengembangkan kalis. Jadi aku nggak mau sebatas yang nyoba kalis hanya orang-orang di Yogyakarta gitu kan. Soalnya banyak pun juga nih yang kayak dari Jakarta, dari Semarang, dari luar kota itu nanya, kapan nih? Aduh, pengen banget deh ke Jogja lagi buat beli ini, kan kasihan. Bayangin kalau itu aku bisa taruh di beberapa kota. Pengennya sih gitu sih. Itu pertama. Yang kedua, kita tuh nggak boleh puas sama produk kita. Kita harus terus ada apa namanya inovasi, evolution lah. Produk kita harus berevolusi. Ini makanya kan ada kerjasama sama ini kan juga punya kawanku juga, Milk by Artemi, ya kan, kolaborasi. Siapa yang kepikiran coba di sini? Donat ya, ada ice creamnya gitu kan. Nah terus pas corona kemarin aku bikin juga kolaborasi sama jamu, ya kan. Siapa yang kepikiran donat dipasangin sama jamu? Nggak ada mungkin kan, donat sama jamu gitu. Jadi kita harus terus berpikir, terus berkolaborasi, inovasi, produknya harus berevolusi. Gitu. Nah yang kedua, yang kemudian nih nextnya akan bikin lebih ke retail. Gitu, donatnya mungkin akan bikin frozen donat yang aku bisa kirim ke banyak lebih jauh-jauh lagi lah. Gitu. Kalis itu benar-benar pakai tabungan terakhir, itu salah sih sebenarnya, salah, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tuh harus punya istilah gini, saat kita punya bisnis kita harus punya spare paling nggak spare tabungan yang bisa menghidupi kita 3 bulan ke depan. Gitu, karena jangan berharap bisnis kita akan menguntungkan satu juga. Bisnis tuh kayak bayi gitu loh, yang ada tuh dia ngabisin duit buat beli susu, buat beli popok gitu, habisin duit lah gitu. Nah aku nggak ada waktu itu, aku pakai sisa duitku semuanya itu, bahkan itu di bawah 100 juta itu aku habisin semua. Sampai kadang-kadang aku beli bensin, wah bensin udah habis nih, nggak bisa beli bensin, wah nekat aja deh gitu. Jadi belinya setelah toko tutup ya lumayan lebih gitu. Kita nggak boleh berhenti di situ, wah nggak cukup berhenti gitu. Ini harus tetap berjalan. Pas lagi rame-ramenya gitu kan, akhirnya apa? Aku mencari pendana. Aku sampai ke Jakarta tuh bawa proposal, gini. Aku ceritain sejarah gini. Gimana? Tertarik apa enggak gitu? Kebetulan emang ada investor yang lumayan tertarik nih. Jebret gitu. Wah, aku langsung beli mesin, ya, nambah pegawai gitu. Aku nggak mikirin duitku dulu nih, nggak beli buat aku, pokoknya bisa operasi gitu kan. Alhasil jalan. Dan ini juga punya tempat segini juga bukan proses lah ya. Dulu nggak kebayang punya tempat ini. Kebayangnya apa? Outlet kecil kok, gitu. Punya outlet kecil dan alhamdulillah nih. Punya segini, wah luar biasa gitu. Kita kalau COVID kan kita musibah ya, kita nggak bisa pergerakan. Tapi in general itu, kalau dulu nih aku jual donat 30 biji, 40 biji, 50 biji sudah bersyukur banget. Berseneng banget. Ya targetku tuh maksimal 200 dalam sehari gitu. Udah gitu. Sekarang aku bisa jual kurang lebih 2000 donat. 2000 donat itu kalau omset per hari itu sekitar 17 sampai 18. Kita kan apa istilahnya tidak melakukan pekerjaan yang sendirian. Kita kan masih butuh partner, butuh tim. Nah, itu kadang-kadang prosesnya nggak gampang. Pasti sakit hati, senang hati, kebersamaan, musuhan itu terjadi gitu. Itu proses yang panjang. Jadi memang teamwork itu kadang-kadang kalau misalnya pada saat kita semua sama-sama di bawah, pasti kan
oke gitu. Tapi kalau sudah punya ego sendiri, sudah punya apa sendiri, sudah susah dikendalikan. Nah, tergantung dari kita harus punya misi, visinya itu nggak boleh berubah, itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, proses diri sih. Dulu itu aku nggak kepikiran buat outlet. Kepikirannya itu aku stok donat di toko-toko kopi. Ditolakin semua. Semua nolakin. Katanya apa? Donatku kegedean. Donatnya kegedean ini mas. Nanti kalau misalnya makan ini cepat kenyang dong orang. Gitu. Waduh, gitulah alasannya. Ada salah satu gitu. Ada bilang apalah gitu. Mungkin nggak melihat donat itu jadi sesuatu yang premium. Makanya aku pengen menaikkan citra donat. Karena di sini kan bahkan ada yang jual cuma 1.500. Iya nggak sih? Jadi kan secara nggak langsung citranya itu juga menurun. Nah itu aku coba menaikkan lagi citranya dia gitu. Akhirnya aku bikin toko sendiri. Udah nggak ada yang mau nerima, kita bikin outlet sendiri. Gitu. Waktu itu ada yang mau nampung lah 4 gitu. Udah. Sekarang lumayan ya sudah ada sekitar 15 outlet yang kita drop. Gitu. Malah sekarang minta ya? Minta mereka, boleh dong biar tempatku rame. Maksudnya kan baru bikin nih coffee shop, biar tempatku rame kita pakai Kalis Donat, ntar boleh bantu ya. Oh ya boleh banget. Aku tahu rasanya ditolak kok. Masa aku tolak, toko kayak apa sih gitu kan, nggak mungkin. Monggo gitu. Yang paling susah adalah memotivasi diri. Itu paling susah. Soalnya pada saat kamu di bawah, yang hanya bisa membuat dirimu bangkit adalah kamu sendiri. Mau keluarga ngomong apa, kalau kamunya sudah breakdown dan nggak ada motivasi buat bangkit, susah. Yang kedua tentang ini, yaitu kadang-kadang kita kenapa sih nggak mulai itu? Karena kita takut, terlalu besar takutnya, terlalu besar. Pas terjun juga rasanya juga, wah itu kayak panas dingin loh, kayak rasanya merindingnya sampai sini, setiap kali itu ya, merindingnya itu dari bawah sampai atas, beneran. Aduh TV ini, apalagi kita mengantungkan banget di usaha kita ini. Kalau orang buat sambilan, misalnya sambil kerja ya, wah nggak laku tempatku, selesai drop, karena aku masih punya kerjaan lain. Kalau nggak punya, itu kan benar-benar menggantungkan hidup kita ke situ. Nah, itu yang apa namanya? Motivasi diri, selama kamu semangat pasti bisa kok. Penyesalan yang paling ingin diulang. Kalau misalnya dulu nggak menempuh proses pekerjaan, kan aku nggak belajar sistem. Sistem itu penting gitu kan. Kedua, ilmunya advertising kan juga nggak dapet, nggak akan bisa juga aku pakai buat marketingnya Kalis ini gitu. Jadi semua itu ada proses sih, jalanin aja prosesnya. Cuman kalau ngomongin penyesalan, ya mungkin lebih kayak apa namanya, kita mesti harus bijak gitu. Beberapa hal kan namanya masih muda itu kayak mengambil keputusan tanpa dipikir-pikir gitu loh. Nah ini wah ternyata kok ya nggak kepake. Keluar dana segini ternyata ya kok sia-sia kayak gitu-gitu loh. Gitu. Lebih bijak aja dalam melakukan langkah gitu loh. Dan kalau sudah saat di atas, jangan pamer. Dah gitu. Jangan pamer dah. Sama suka harus jangan lupa kasih sedekah. Kita kan gini juga karena apa namanya? Ya bukan usaha manusia sendiri gitu. Kalau pertama sih emang harus mulai dari diri sendiri ya. Passionnya itu di mana gitu. Karena kita nggak bisa maksain kamu tiba-tiba masuk bisnis kuliner karena kuliner lagi sukses, ya nggak dong? Tapi aku passionnya traveling, ya kan nggak susah gitu kan. Jadi kamu harus pikiran dulu passionmu di mana. Kedua, melakukan riset. Lakukan riset karena apa yang kamu lakukan itu pasti bukan sesuatu yang pertama kali banget gitu loh. Pasti kamu juga banyak juga orang yang sudah melakukan. Lihat apa sih yang gagal, apa sih yang berhasil. Riset. Habis itu kamu bisa mengembangkan produk itu sendiri. Create your own product itu yang harus punya nilai jual, yang punya apa namanya keunggulan daripada yang lain kayak gitu. Itu takes time. Jangan pernah dipikir itu cuma sebentar, enggak, itu takes time banget. Tapi once itu sudah kamu lewatin, kedepannya akan mudah. Kalau kamu sudah ikut-ikutan misalnya, orang bikin kopi, aku bikin kopi gitu, selesai. Kamu nggak akan punya kelebihan kopimu yang kopi lain itu apa, kita nggak tahu gitu. Kita hanya ikut-ikutan kayak gitu. Terima kasih sudah mencoba Kalis gitu kan. Mudah-mudahan cocok dan kita pasti akan terus berinovasi, berevolusi. Akan ada rasa-rasa baru yang kalian mungkin apa namanya idam-idamkan, kepingin ini, kepingin itu. Siapa tahu kita bisa realisasikan gitu kan. Terima kasih sudah
mencoba produk UKM. Ini masih UKM lah. Gitu kan. Sudah, kita emang harus tetap bangga sama produk lokal gitu ya. Nah, buat yang belum pernah coba Kalis, dicoba. Yakinlah ini beda rasanya. Namanya Premium Artisan Donat gitu. Jadi kita pakai bahan-bahan yang kualitasnya bagus supaya rasanya enak tapi harga terjangkau.